Baik para pemirsa, mari kita lanjutkan obrolan kita dalam imajinasi sosiologi. Pada episode yang lalu kita akan membahas kekhasan dari ilmu sosiologi itu ya, terutama kalau kita bandingkan dengan ilmu alam. Nah sekarang karena ilmu sosiologi itu begitu rumit ya pendekatannya kan. Kalau ilmu alam itu sebetulnya malah tidak terlalu rumit karena alamnya itu kan relatif tidak mempunyai kehendak yang lain ya, dia akhirnya mengikuti hukum yang tetap. Nah maka para sosiolog itu, jadi seperti sekarang kalau kita lihat di dalam sosiologi itu banyak sekali yang disebut perspektif, yaitu sudut pandang. Sebab kalau masyarakat dilihat dari cuma satu aja sudut pandang kok kayaknya nggak pas ya. Ada orang menawarkan ini, menawarkan yang lain-lain. Jadi kalau Anda belajar sosiologi itu akan mendapatkan banyak sekali pelajaran tentang perspektif yang bermacam-macam. Tapi nggak apa-apa, itu bisa membantu kita. Sekarang akan saya tunjukkan satu perspektif yang termasuk sebetulnya mengasihkan ya. Saya waktu belajar ini juga mengasihkan karena pendekatan ini memang kelihatannya asik juga ya. Yaitu apa? Namanya perspektif dramaturgi. Wah, artinya ada hubungan dengan drama. Tapi bukan kita bermain drama, berlatih bermain drama, bukan. Jadi begini. Kita mulai dengan ucapan seorang pujangga terkenal yang namanya Shakespeare. Shakespeare ini mengatakan begini, dunia adalah panggung sandiwara dan kita semua adalah pemain-pemainnya. Nah, begitu kan? Ini kata-kata sangat terkenal. Nah, jadi kalau begitu kita hidup di dalam masyarakat ini, oh seperti sandiwara ya, nah, gitu kan kira-kira. Iya, kata pendekatan ini. Salah satu persamaan-persamaannya. Ya memang nggak 100% sama pasti, ini kan cuma perspektif aja. Tapi ada persamaannya, misalnya begini. Di dalam pendekatan ini dikenal konsep backstage atau panggung belakang dan front stage atau panggung depan. Nah, apa itu maksudnya? Kalau di dalam drama biasa kita tahu kalau panggung depan itu artinya kalau pas kita di depan para penonton, wah pasti kita pasang segala macam gaya pencitraan yang luar biasa kan karena di depan penonton. Terus kalau kita masuk itu namanya kita masuk kepada backstage, panggung belakang. Wah di situ kelakuan kita udah berbeda sama sekali kan gitu. Nah, itu yang namanya kan berdramatisasi. Nah ternyata dalam kehidupan kita sama dengan itu. Coba kalau Anda nggak percaya, kalau Anda sedang berhadapan dengan dosen Anda, udahlah jangan susah-susah, dengan pacar Anda, berduaan nih dengan pacar, wah pasti Anda setel semua itu biar kelihatan menarik, biar kelihatan simpatik, biar kelihatan baik hati, doa segala macam lah disetel nih wajah dan perilaku kita. Itu namanya front stage. Dan ini kalau udah sama pacar tuh kayaknya front stage-nya tuh benar-benar penting itu front stage. Tapi begitu sudah berpisah ini ya, pulang ke rumah, kelakuan Anda itu di backstage itu berbeda sama sekali. Nah, itu sandiwara. Jadi dalam hal ini memang menurut saya menarik juga ini perspektif dramaturgi ini. Nah, oke, kalau memang kita katakanlah percaya bahwa dunia ini, masyarakat yang begitu besar ini, semua ini adalah suatu drama besar. Jadi bukan drama kecil-kecil aja, tapi ada drama besar kehidupan manusia, begitu. Dan tentu saja kalau drama besar ya, harus kita bikin dong supaya drama itu menjadi drama yang menarik kan, yang ceritanya bagus, yang happy-happy aja kan harus begitu dong. Nah, maka berarti
marilah kita buat drama kehidupan manusia ini merupakan drama yang cerita yang enak dinikmati bahkan oleh para pemainnya. Jadi pemainnya juga harus happy juga di situ. Nah, oleh karena itu para sosiolog menyarankan begini, oke, kalau begitu kita harus buat suatu dalam tanda petik skenario yang namanya itu di sini disebut social invention. Wah, apa itu? Social invention. Invention itu adalah sebetulnya suatu temuan baru. Jadi kehidupan masyarakat ini kayak begini. Wah, kok rasanya agak kurang bagus ya nih ya. Kok masih ada begini-begini. Mari kita bikin suatu tatanan yang baru. Nah, tatanan baru itu yang namanya social invention. Nah, sosiolog itu tugasnya adalah memikirkan social invention yang seperti apa ya yang harus saya tawarkan, yaitu suatu tatanan sosial yang baru yang nantinya bisa lebih menata masyarakat ini ke arah yang lebih baik. Contoh misalnya, kalau kita sedang menghadapi di dalam masyarakat kita itu pengangguran, kemiskinan, wah ini cerita nggak bagus nih. Lalu pemerintah seringkali karena kepengen cepat dia, wah ini harus segera diatasi nih, kalau enggak bahaya nih. Tapi dia kadang-kadang karena takut secara politis bisa berbahaya, maka sering ada satu kebijakan yang disebut misalnya nih bantuan langsung tunai, gitu kan? Jadi miskin kasih bantuan langsung dan tunai, nganggur kasih bantuan langsung tunai, seperti itu. Tapi hati-hati, karena kalau seperti itu nanti drama kita ini akan menghasilkan apa yang disebut passive society, masyarakat yang pasif. Mengapa pasif? Iyalah, kalau kita menghadapi masalah kita tinggal begini, pemerintah membantu, nanti masyarakatnya bisa pada jadi pasif. Itu harus diperhatikan. Jadi itu bukan social invention yang baik itu. Bahkan juga terjadi keadaan masyarakat yang lebih buruk, bahkan dari passive society itu yang disebut parasitic society, yaitu masyarakat parasit. Seperti apa itu? Parasit itu kalau kita atau pemerintah dan masyarakat seluruhnya membiarkan terjadinya suatu gejala di mana orang itu mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Mencari keuntungan boleh, tapi ya jangan merugikan orang lain. Artinya dia menghisap darahnya orang lain. Wah, ini parasit namanya. Contoh, kalau kita meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Sekarang juga sedang terjadi nih zaman COVID. Mentang-mentang obat menjadi langka, kita timbun dulu supaya langka, kita jual mahal. Parasit. Nah, kayak begitu ya. Nah, ini juga hati-hati. Parasitic society ini jangan sampai terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau mau melakukan suatu intervensi sosial, maka lagi-lagi nih saya kembali kepada definisi situasi yang sudah saya sebut kemarin ya. Nah, saya kasih satu contoh bahwa kalau kita mau menyelesaikan satu masalah, mari kita lihat dulu definisi situasi dari orang yang kita anggap bermasalah itu. Contohnya adalah anak jalanan. Anak jalanan itu bisa kita lihat di kota-kota besar, begitu banyak anak jalanan. Anak kok adanya di jalanan, pagi, siang, sore, malam ada di jalanan. Wah, nggak benar itu. Kecuali mengotori kota juga itu tidak baik, karena anak itu mestinya harus ada di rumah. Nah, maka oleh pemerintah tangkapin anak itu, dimasukkan, dipulangkan ke rumahnya. Apa yang terjadi? Tidak lama lagi anak itu sudah ada di jalan lagi. Nah, setelah kita coba melihat definisi situasinya gitu ya, ternyata begini. Definisi situasi si anak jalanan tadi begini. Rumah, kok kamu nggak pulang ke rumah sih? Ternyata dia bilang, rumah itu adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan. Sebab rumah saya sangat sempit, hanya berukuran 3 kali 3 meter. Bapak ibu saya menganggur,
setiap hari pagi-pagi sudah pergi meninggalkan rumah, katanya mau cari uang, cari makan, tapi nggak pulang-pulang sampai kita nggak bisa makan, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya saya dengan teman-teman saya jalan aja, pergi ke jalan. Nah, jadi ada definisi situasi tentang rumah dan definisi situasi tentang jalan. Nah, ketika ditanya tentang jalan, wah, dia bilang jalan itu tempat yang menyenangkan. Di situ saya bisa duduk-duduk di bawah pohon, nggak kepanasan. Saya bisa bermain sama teman saya semau-maunya sendiri. Kalau saya lelah, bisa tidur semaunya di bawah pohon. Kalau saya tidak punya uang, tinggal jalan ke pinggir jalan. Di situ banyak mobil, saya minta uang sedikit, sudah dapat uang dan bisa makan dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, kalau pemerintah menggunakan definisi situasi yang lain, yaitu tadi dia bilang, loh, rumah itu adalah tempat yang paling baik untuk anak. Ya itu kan definisi situasinya si pejabat tadi, karena rumahnya memang kayak begitu. Tapi definisi si anak jalanan ini beda. Nah, itu yang harus kita coba perdalami supaya kebijakan kita itu menjadi tepat. Nah, contohnya begini, sudah dicoba juga ya pendekatannya. Ya udah, kalau gitu kita dekati anak jalanan itu, kita bikin dia itu bisa menghasilkan pendapatan sendiri, uang, supaya nanti lama-lama mereka merasa, oh ya, saya mau pulang karena saya juga sudah bisa cari uang. Apa yang mereka pilih? Ternyata mereka ingin diajar bermain musik. Nah, beberapa LSM sudah mulai mengajarkan mereka bermain musik sederhana. Tetapi di mana? Kalau di sekolah tidak mungkin, tidak punya biaya. Kalau dicarikan di rumah seseorang juga itu mengganggu dan seterusnya. Maka dilakukan seringkali di jalanan juga. Tapi misalnya di bawah jembatan atau tempat yang agak sepi, mereka latihan musik. Sampai mereka bisa menguasai musik, akhirnya banyak yang bisa dientaskan karena bisa menjadi pemain musik jalanan yang menjadi lebih bagus gitu ya kualitasnya. Nah, kira-kira seperti itu saudara sekalian. Jalan keluarnya, kita tidak langsung mengangkut mereka ke rumah, tetapi kita selamatkan dulu di tempat, itu yang namanya in situ ya, di tempat, lalu mereka bisa mengatasi persoalannya sendiri. Nah, kira-kira demikian ya saudara sekalian. Kita akan lanjutkan ya dalam diskusi pada episode yang akan datang. Terima kasih.